Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya di sini akan menjelaskan tentang bioteknologi pada sektor pangan. Perkenalkan, nama saya Margareta, absen 16 dari kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Ferdian Aldravizan dari kelas 9C, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syed Reza, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmawati dari kelas 9C, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Purwanto dari kelas 9C, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Nova Razan dari kelas 9C, nomor absen 24. Jadi pendahuluannya adalah bioteknologi dapat didefinisikan sebagai penggunaan organisme atau dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung, enzim yang dihasilkan mikroorganisme dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa disebut dengan bioteknologi konvensional. Contoh seperti tempe, tape, roti, keju, dan yogurt. Bioteknologi modern melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Melalui teknik rekayasa genetika, para ahli bidang bioteknologi dapat menyusun pola gen. Teknik rekayasa genetika dikenal juga dengan istilah teknik DNA rekombinan, yaitu proses mengkombinasikan DNA atau suatu organisme ke dalam DNA organisme lain. Organisme yang menggunakan bagian gen dari organisme lain di dalam tubuhnya dikenal dengan istilah organisme transgenik. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan pemanfaatan mikroorganisme. Contoh produk bioteknologi pangan ada 1. Tapai. Tapai dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada dalam ragi tapai. Salah satunya Khamir Saccharomyces cerevisiae. Selain itu ada jamur Aspergillus sp dan bakteri Acetobacter aceti yang juga berperan dalam pembuatan tapai. Mikroorganisme dalam ragi tapai bekerja secara sinergis, artinya mereka akan bekerja sama untuk mengubah singkong menjadi tapai. Perubahan kimia yang terjadi dalam pembuatan tapai adalah amilum dipecah oleh Aspergillus sp menjadi glukosa. Lalu glukosa akan difermentasi oleh Saccharomyces cerevisiae menjadi alkohol, dan alkohol akan difermentasi lagi oleh Acetobacter aceti menjadi asam cuka. Proses fermentasi tapai merupakan respirasi anaerob. Artinya dalam prosesnya tidak dibutuhkan oksigen. Rasa masam saat memakai tapai disebabkan adanya kandungan asam cuka atau asam asetat. Asam cuka dihasilkan dari fermentasi alkohol oleh Acetobacter aceti secara aerob atau terdapat oksigen saat pembungkus dibuka. Jika ingin tapai tidak terlalu masam, dalam pembuatan harus ditutup rapat. Kedua, yogurt. Yogurt adalah makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri asam laktat, misalnya Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, dan Lactobacillus bulgaricus, dan Bifidobacteria. Saat membuat yogurt, susu harus dididihkan pada suhu 85-90 derajat Celcius agar bakteri yang lain mati dan protein dalam susu terdenaturasi atau mengalami kerusakan. Bakteri asam laktat dapat mengubah laktosa dalam susu menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang menyebabkan rasa masam pada yogurt. Akibat dihasilkan asam laktat, pH menjadi menurun. pH menjadi turun mengakibatkan denaturasi protein dan pelepasan kalsium serta fosfat dari protein kasein susu. Akibatnya protein kasein tidak stabil dan mengalami pengendapan. Hal ini yang membuat yogurt bertekstur kental. Yang ketiga ada keju.
keju dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan kasein susu. Susu biasanya dibuat dalam kondisi asam dan ditambah rennet. Pengasaman susu dapat dilakukan dengan menambahkan bakteri asam laktat seperti Lactococcus sp, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus. Rennet adalah kompleks enzim yang dihasilkan di dalam perut hewan ruminansia atau hewan memamah biak, yang komponen penyusun utamanya adalah enzim renin atau enzim simosin. Enzim renin adalah kelompok enzim protease yang mampu memutuskan ikatan peptida dalam protein yang menghubungkan asam amino satu dengan yang lain. Enzim renin berperan penting dalam pemisahan dan pengentalan protein kasein dalam susu, sehingga membentuk bagian padat yang disebut dadi atau curd dan yang cair disebut air dadi atau whey. Dadi akan diproses lebih lanjut dan akhirnya menghasilkan makanan keju. Nomor 4, tempe. Proses produksi tempe menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligoporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhan, jamur akan menghasilkan benang-benang yang mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. Pada waktu pertumbuhannya, jamur juga akan menghasilkan suatu enzim protease yang dapat menguraikan kompleks protein yang ada pada kedelai menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Jadi tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh kita daripada kedelai. Lalu yang kelima, roti. Pembuatan roti juga memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh yeast atau khamir. Yeast merupakan sejenis jamur yang ditambah pada adonan tepung dan akan menimbulkan proses fermentasi. Mikroorganisme yang terlibat adalah Saccharomyces cerevisiae. Proses ini akan menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol. Gas karbon dioksida berperan dalam mengembangkan roti, sedangkan alkohol akan berkontribusi dalam menghasilkan aroma dan memberi rasa pada roti. Adonan akan tampak lebih mengembang dan membesar pada saat adonan dimasukkan ke oven, karena gas akan mengembang pada suhu tinggi. Dan yang keenam, minuman beralkohol. Bioteknologi banyak digunakan dalam pembuatan minuman beralkohol, misalnya bir atau wine. Bir dibuat dari biji serealia, sedangkan wine dibuat dari ekstrak buah anggur. Mikroorganisme yang terlibat adalah Saccharomyces. Jenis Saccharomyces dan jenis bahan baku yang berbeda mampu menghasilkan aroma dan rasa yang khas pada jenis-jenis minuman beralkohol. Semakin lama proses fermentasi minuman, semakin tinggi kandungan alkoholnya. Contoh lain dari bioteknologi pangan secara tradisional atau konvensional. Untuk produk pertama, ada tape beras. Bahan bakunya berasal dari beras ketan dan difermentasikan menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Produk kedua ada tauco. Bahan bakunya berasal dari kedelai dan difermentasikan menggunakan Aspergillus oryzae. Produknya mentega berasal dari bahan baku susu dan difermentasikan menggunakan bakteri asam laktat. Produk keempat ada nata de coco, bahan bakunya dari air kelapa dan difermentasikan menggunakan Acetobacter psilinum. Contoh dari bioteknologi pangan secara modern. Untuk produk pertama ada monosodium glutamat, disingkat MSG atau biasa juga disebut dengan micin. Berasal dari mikroorganisme Sorinebacterium glutamate yang bermanfaat untuk menambah cita rasa makanan. Untuk produk kedua ada asam sitrat, berasal dari mikroorganisme Aspergillus niger dan mempunyai manfaat menambah cita rasa pada makanan. Manfaat bioteknologi pangan: menghasilkan produk bahan penyedap, menghasilkan produk minuman dan makan hasil fermentasi asam, menghasilkan produk makanan dan minuman hasil fermentasi alkohol, menghasilkan produk makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Kecap manis merupakan salah satu hasil dari produk bioteknologi. Untuk cara pembuatan kecap manis dibutuhkan
4 cm lengkuas, 1 sendok teh koka, 6 kg gula merah, 1,5 liter air, 800 gram garam untuk 4 liter air, 1 kg kedelai putih, 3 garam ragi tempe, 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk. Untuk cara pembuatannya, yang pertama adalah cuci kedelai sampai bersih, lalu rendam di dalam 3 liter air selama kurang lebih 12 jam. Yang kedua, setelah itu memasukkan kedelai ke dalam karung lalu injak-injak sehingga biji kedelai terbelah dua, atau dapat juga memakai mesin giling tipe cakram. Yang ketiga, biji kedelai yang sudah terbelah cuci. Yang keempat, rebus kedelai dalam air mendidih selama 40 menit sampai 60 menit hingga lunak, lalu tiriskan dan dinginkan. Yang kelima, beri ragi tempe dan campur sampai merata pada permukaan kedelai. Diamkan selama kurang lebih 3-5 hari. Yang keenam, setelah jamur putih tumbuh merata pada kedelai, pisahkan biji-biji kedelai menggunakan tangan. Yang ketujuh, jemur sampai agak kering. 8. Rendam dalam larutan garam selama 3-4 minggu di dalam suhu ruang. Maksimal proses penggaraman selama kurang lebih 2 bulan. 9. Tuangkan air bersih, kemudian masak hingga terlihat mendidih. 10. Tambahkan gula merah serta bumbu pada hasil saringan, kecuali daun jeruk dan daun salam. Giling sampai halus dan merata. 11. Masak hasil gilingan tersebut sambil diaduk-aduk. 12. Ketika sudah mendidih dan buihnya hilang, lalu angkat dan dinginkan. 13. Saring larutan menggunakan hand saring sehingga ampas-ampasnya terangkat. 14. Masukkan kecap manis dalam botol atau wadah tertutup. Dampak bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan semula diharapkan dapat memecahkan persoalan dunia seperti kekurangan bahan pangan dan kelaparan, serta berbagai manfaat lainnya. Meski begitu, di bioteknologi pangan juga dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Pertama, kita mulai dari dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama, dapat menghasilkan produk makanan yang inovatif dengan memanfaatkan bantuan bakteri dan jamur. Proses ini biasanya dikenal sebagai fermentasi. Yang kedua, menghasilkan produk makanan yang bergizi tinggi. Yang ketiga, mengatasi kekurangan bahan makanan dengan cepat karena prosesnya yang mudah dengan lahan dan waktu yang singkat. Yang terakhir, di bidang ekonomi dapat meningkatkan perekonomian rakyat dengan menjadikannya lahan wirausaha baru. Lanjut ke dampak negatif dari bioteknologi pangan sendiri, yaitu pertama, dapat menyebabkan alergi terhadap tubuh karena gen asing yang digunakan sebagai bahan untuk membuat makanan dan minuman ada yang tidak bisa diterima oleh tubuh. Yang kedua, mengganggu aktivitas otak, khususnya produk minuman yang mengandung alkohol seperti anggur, bir, tape. Yang terakhir, mencemari lingkungan karena biasanya air sisa produksi makanan bioteknologi seringkali dibiarkan tergenang begitu saja dalam waktu yang cukup lama. Kesimpulan dari bioteknologi pangan. Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi yang artinya suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dan memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Yang kedua, definisi dari bioteknologi, yaitu penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Yang ketiga, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri, jamur, enzim yang dihasilkan mikroorganisme dan melibatkan proses fermentasi. Yang keempat, bioteknologi modern adalah metode yang menggunakan prinsip rekayasa DNA, prinsip mikrobiologi, dan biokimia. Metode ini dilakukan dengan cara memodifikasi gen-gen spesifik dan menyisipkan pada organisme lain. Yang kelima, bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Yang keenam, beberapa contoh produk bioteknologi di bidang pangan yaitu tapai, yogurt, keju, tempe, kecap, roti, dan minuman beralkohol. Yang ketujuh, kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai.
Yang ke-8, proses pembuatan kecap secara tradisional atau konvensional melibatkan proses hidrolisis dan fermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus oryzae, dan Aspergillus wendti. Di Jepang, proses fermentasi dalam pembuatan kecap juga melibatkan Saccharomyces cerevisiae dan spesies Lactobacillus untuk menghasilkan aroma khas. Sekian dari kelompok kami, kelompok Bioteknologi Pangan. Semoga ilmu yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.